Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabiril alimil khabir jalla 'anil syabihi wal kuf'i wal mathiri wan niddi wan nadhir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul basyirun nadhirul hasyir. Ba'athahu Allahu bil haqqi rahmatan lil alamin qabla qiyami yaumi tublas sarair. Amma ba'd. Ikhwatal imani wal islam, sahabat channel kami yang dimuliakan oleh Allah. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan di dalam kitabnya Fathul Bari bahwa Sa'id ibn Mansur telah meriwayatkan sebuah riwayat dengan sanad yang sahih dari Atha bahwa dikatakan ar-ru'ya atau mimpi yang baik itu akan terjadi sebagaimana penafsirannya. Dan di dalam riwayat Al-Imam Ad-Darimi dengan sanad yang juga hasan dari Sulaiman ibnu Yasar dari ibunda Aisyah, ia berkata bahwa ada seorang wanita penduduk Madinah yang memiliki suami seorang saudagar yang sering bepergian jauh dalam rangka perniagaannya. Lalu wanita ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Sesungguhnya suamiku sedang tidak ada di rumah dan meninggalkanku dalam keadaan hamil. Dan di suatu malam aku bermimpi melihat salah satu tiang rumahku patah dan roboh. Dan aku melihat diriku dalam mimpi tersebut melahirkan seorang anak laki-laki yang buta matanya sebelah. Maka Nabi bersabda, itu adalah pertanda baik insya Allah, dan suamimu akan kembali pulang dalam keadaan baik-baik pula. Dan kau akan melahirkan seorang anak yang berbakti." Wanita ini sampai 3 kali menceritakan mimpinya kepada Nabi. Dan suatu hari ia hendak bertanya kembali mengenai mimpinya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidak ada di rumah. Maka aku pun, kata ibunda Aisyah, bertanya langsung kepadanya mengenai apa ia bermimpi. Ia pun kembali menceritakannya kepadaku. Lalu aku katakan kepadanya, jika benar mimpimu seperti yang kau ceritakan, maka artinya suamimu akan meninggal dunia dan kau akan melahirkan seorang anak yang gemar berbuat dosa atau fajir. Maka ia pun terduduk lemas sambil menangis. Lalu kulihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dan berkata, "Mah ya Aisyah, cukup wahai Aisyah. Jika kau hendak menafsirkan mimpi seorang muslim, maka tafsirkanlah dengan sebaik-baik penafsiran, dengan penafsiran yang positif. Karena bisa saja mimpi akan terjadi sesuai penafsirannya." Riwayat ini tercantum dalam kitab Takhrij Zadul Ma'ad jilid kedua halaman 419 dengan sanad yang hasan, yang baik. Dan dalam Takhrij Siyar A'lam An-Nubala jilid ke-18 halaman 398 juga dengan sanad yang hasan. Teman-teman sekalian, dari riwayat yang hasan ini jelas pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa jangan sekali-kali sembarangan menafsirkan mimpi seseorang karena memang tidak ada ilmu atau profesi khusus untuk mengartikan mimpi. Kalaupun kita hendak mengartikannya, maka sesuai anjuran Nabi, maka artikanlah, tafsirkanlah mimpi seseorang dengan arti yang positif, yang baik, sehingga menggembirakan dan memberikan energi positif serta optimisme. Di sisi lain, bagi siapapun yang bermimpi hendaknya mengetahui bahwa tidak semua mimpi boleh diceritakan. Mimpi yang buruk biasanya disebut al-hulmu, jamaknya ahlam, dan itu merupakan bisikan dan permainan setan untuk mempermainkan perasaan manusia. Sedangkan yang baik dan positif biasanya disebut dengan ar-ru'yah, dan itu adalah hiburan dari Allah bagi seorang muslim. Nabi bersabda, ar-ru'ya as-salihatu minallah wal hulmu minasyaitan fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyanfuth an yasarihi thalathan
wal yata'awwad billahi min syarri ma ra'a wa minasyaiton thumma yanqalib ala janbihil akhar fa innaha la tadurru. Mimpi yang salih, yang baik itu adalah anugerah dari Allah. Ungkapannya dengan kalimat ar-ru'ya as-salihah. Jadi ar-ru'ya itu sering disebutkan oleh Nabi dengan artian yang positif. Jadi dia adalah anugerah dari Allah. Sedangkan al-hulmu, mimpi buruk, itu berasal dari syaitan. Maka jika salah seorang di antara kalian melihat dalam mimpinya sesuatu yang ia tidak sukai, maka hendaknya ia meniup atau meludah ke arah sebelah kiri sebanyak 3 kali, dan hendaknya ia memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan yang ia lihat dan dari keburukan setan. Kemudian hendaknya ia merubah posisi tidurnya, berbaring pada sisi tubuh yang lainnya. Maka mimpi tersebut insya Allah tidak akan membahayakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Al-Imamu Muslim dengan nomor 3292 dan 2261. Sedangkan dalam riwayat Al-Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah jilid ke-6 halaman 29 dengan derajat hadis yang juga sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, Nabi mengawali sabdanya dengan kata ru'yas salih, mimpi orang yang saleh. Kalau di riwayat yang sebelumnya itu dikatakan ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Kalau riwayat yang kedua ini, mimpi orang yang soleh, adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Ya, karena semakin soleh seseorang, makin dekat dia dengan Allah, sehingga mimpinya tidak dikotori oleh bisikan syaitan, dan semakin jujur dan benar juga ucapannya sebagaimana Nabi bersabda, wa asdaqukum ru'yan asdaqukum haditha. Diriwayatkan oleh Al-Imamu Muslim dengan nomor 2263. Yang paling benar mimpinya di antara kalian pasti juga paling jujur ucapannya. Jadi ingat, tolok ukurnya kebenaran mimpi seseorang itu adalah kesolihannya, kedekatan seseorang pada Allah, yaitu Tuhannya, bukan keturunannya, bukan pendidikan, apalagi sekedar pakaiannya. Juga perlu kita ingatkan teman-teman sekalian bahwa Nabi pernah memperingatkan kita tentang mimpi buruk. Beliau bersabda, "Idza ra'a ahadukumur ru'ya yuhibbuha fa innaha minallah falyahmadillaha 'alaiha wal yuhaddits biha. Wa idza ra'a ghaira dzalika mimma yakrahu fa innama hiya minasyaiton falyasta'id min syarriha wa la yadhkurha li ahadin fa innaha lan tadurrah." Diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dengan nomor 7045 dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Jika salah seorang di antara kalian melihat dalam mimpinya sebuah mimpi, sesuatu yang ia cintai, maka sesungguhnya itu adalah anugerah dari Allah. Maka hendaknya ia memuji Allah dan hendaknya ia berbagi cerita akan mimpinya tersebut. Namun jika buruk yang ia lihat, ingat, namun jika buruk yang ia lihat dalam mimpinya, maka ketahuilah ia berasal dari syaitan. Dan hendaknya ia memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpinya, dan jangan ia ceritakan kepada siapapun. Maka mimpi tersebut tak akan membahayakannya. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innar ru'ya taqa'u ala ma tu'abbiru bihi fa idza ra'a ahadukum ru'ya fala yuhaddits biha illa nasihan aw aliman. Rawahul Hakim wa sahhahahu wa wafaqahu adz-Dzahabi wa sahhahahu al-Albani. Dari Anas ibn Malik bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya mimpi yang baik akan terjadi sebagaimana penafsirannya, pentakwilan dan pengartiannya. Maka jika seseorang bermimpi, jangan ia ceritakan kecuali pada ahli nasihat, pada alim akan ilmu agama. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan beliau menyatakan hadis ini sahih dan disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Adz-Dzahabi juga oleh Syekh Al-Albani. Dan Al-Imam Al-Qurtubi berkata mengenai firman Allah dalam surat Yusuf ayat yang kelima,
Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu pada saudara-saudaramu. Ayat ini adalah dasar atau dalil larangan menceritakan mimpi kepada selain orang yang alim, penasihat lagi penyayang. Disebutkan dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir milik dan karya Al-Imam Al-Qurtubi. So teman-teman sekalian, berbagilah hanya kebaikan dan nilai-nilai positif, dan jangan sembarangan menafsirkan atau minta ditafsirkan mimpi kepada sembarangan orang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.